Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julem Krismanzaluhu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mengenal properti outline di CSS ya teman-teman ya. Kita akan belajar bagaimana sih penggunaan si properti outline ini di CSS nantinya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama coba buka dulu teks editornya ya. Oke. Oke, sudah terbuka. Oh iya, ini adalah project kita pada video sebelumnya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman yang belum nonton video atau latihan kita di video sebelumnya, teman-teman bisa klik tombol i yang ada di sebelah kanan atas video ini, atau juga nanti teman-teman bisa cek linknya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Nah, adapun yang kita pelajari di video sebelumnya itu mengenai font family. Bagaimana sih kita memanfaatkan font family dari Google ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, untuk video kali ini kan kita akan belajar yaitu outline property ya teman-teman ya. Jadi ini saya hapus ya teman-teman, CSS-nya saya hapus. Oke, saya hapus. Ini juga yang komentar ini saya hapus biar bersih. Oke, untuk HTML-nya seperti yang teman-teman ya, struktur HTML biasa, kemudian kita buat paragraf ya satu. Nah, untuk linknya ini kita hubungkan CSS-nya ya teman-teman ya. CSS-nya ini nanti, oke. Oke, langsung saja teman-teman di halaman HTML-nya teman-teman bisa klik kanan ya, klik kanan kemudian open in browser ya teman-teman. Untuk melihat hasilnya di browser nanti. Baik sekali. Ini adalah paragrafnya teman-teman ya, sudah tampil di browser ya. Oke. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih atau seperti apa sih penggunaan properti outline itu di CSS ya teman-teman ya, dan seperti apa sih efeknya nanti ketika dimunculkan di halaman browser ini teman-teman ya. Baik, sebelumnya saya mau jelasin dulu ya teman-teman ya, jika teman-teman bertanya kan apa itu outline. Nah, jadi outline itu sama seperti border ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang outline itu merupakan garis yang ada setelah border daripada sebuah objek atau elemen si HTML-nya nanti teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Jadi oke, sebelumnya saya mau buat catatan dulu ya teman-teman ya, yang akan kita pelajari di video kali ini ya, biar nanti saya tidak lupa gitu. Jadi si outline ini ada beberapa properti ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah hmm, outline style. Oke, ini saya perbesar ya teman-teman. Baik, baik. Kemudian yang kedua itu ada outline color ya teman-teman. Color, kemudian ada outline width. Oke. Yang keempat ada outline offset teman-teman. Yang kelima ada outline. Nah, bagaimana sih kegunaan daripada masing-masing properti ini? Nanti saya akan jelaskan dan kita akan praktek bagaimana sih kegunaan daripada masing-masing properti ini teman-teman ya. Oke. Oh iya, sebelumnya jika teman-teman yang belum belajar border property, bisa teman-teman klik tombol i yang ada di sebelah kanan atas, atau juga nanti bisa cek di deskripsi linknya ya teman-teman ya. Oke, karena tidak jauh beda dengan border teman-teman ya. Sedangkan soalnya nilai atau value daripada style outline ini sama dengan value daripada si border teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman ya. Setelah kita membuat paragraf, kita coba buat gini teman-teman. Kita ambil P-nya ya teman-teman ya. Oke, kita yang pertama outline style ya teman-teman ya. Outline style. Nah, outline style ini memberikan gaya atau jenis style daripada garis atau si outline property ini nanti teman-teman. Misalnya solid nih. Solid. Oke, coba kita save teman-teman.
save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, oke, ada border gitu ya teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya bukan border ya teman-teman, tapi outline. Nah, coba kita buat border ya, biar kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Oke, di atas ini kita buat border stylenya misalnya, misalnya gini, border 1 pixel ya teman-teman. Kemudian jenis style bordernya kita buat dotted ya teman-teman. Kemudian warnanya red, oke, warna merah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan border dengan outline-nya nanti teman-teman. Oke, setelah teman-teman simpan, kembali ke browsernya, kemudian di refresh atau F5 ya teman-teman di browser. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada yang namanya border ya teman-teman ya. Tidak kelihatan memang, tapi kalau teman-teman perhatikan itu warna merahnya kelihatan ya bordernya. Nah, jadi sebenarnya si border dan si outline ini berbeda ya teman-teman ya. Yang si outline ini berada di luar daripada border. Nah, jadi gini, untuk melihat lebih jelasnya kita akan coba eh, menggunakan si outline offset ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi saya jelaskan juga kegunaan daripada outline offset ini itu memberikan jarak antara border dengan outline-nya nanti teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Outline offset ya. Misalnya 10 pixel, kita buat aja 10 pixel ya teman-teman. 10 pixel, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Nah, oke. Jadi berjarak dia teman-teman ya. Jarak 10 pixel. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Oh, ini bordernya kekecilan. Coba kita buat eh, 2 pixel deh. Save, kembali ke browser, F5. Nah, yang merah ini adalah border ya teman-teman ya. Sedangkan garis yang berada di luar border itu adalah outline teman-teman. Oke. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti ya, apa sih itu perbedaan outline dan si border. Oke, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Outline itu adalah garis yang berada di luar border ya teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti ini. Yang pertama itu di dalamnya itu yaitu kontennya ya teman-teman ya. Nah, setelah konten itu ada yang namanya border. Nah, setelah border itu ada yang namanya garis kosong seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa men-style garis tersebut ya, yaitu adalah outline ini teman-teman ya. Jadi itu adalah kegunaan daripada si properti outline ini. Oke, coba kita gini dulu. P-nya mm, mm, mm. Kita buat width-nya width-nya eh, 500. Kalau 500 pixel gimana ya? Save, kembali ke browser. Nah, oke. Kemudian margin 0 auto. Oke, save, kembali ke browser. Oke, 0. Kita buat 10 pixel deh. Tidak kelihatan kalau 100 pixel. Oke, jadi seperti ini jelaskan teman-teman. Nah, ini adalah konten. Yang merah ini adalah border. Kemudian yang hitam ini adalah outline-nya teman-teman. Oke. Oke, jadi kita telah mempelajari, oh ya, tentunya untuk value daripada outline style ini tidak hanya solid ya teman-teman ya. Bisa juga dotted seperti ini teman-teman. Nah, oke, sama gitu teman-teman. Jadi value yang digunakan daripada si outline style ini sama dengan value si border style ya teman-teman ya. Tidak tidak ada bedanya, tidak ada beda. Makanya kita buat solid aja biar ada perbedaannya teman-teman. Solid, oke. Nah, jadi kita telah mempelajari dua properti outline ya teman-teman, yaitu outline style, offset ya, dimana outline style ini adalah mengatur gaya atau jenis style yang akan kita gunakan ya teman-teman. Kemudian offset ini memberikan jarak ya, jarak antara si border ini ya teman-teman ya. Jadi dia memberikan ruang kosong gitu.
Jadi sehingga kita bisa melihat eh, perbedaan antara si border dan outline ya teman-teman. Baik. Oke, selanjutnya yaitu outline color. Oke, outline color. Saya yakin teman-teman sudah menebak. Jadi fungsi atau kegunaan daripada properti outline color ini yaitu mengatur atau men-setting warna daripada si outline stylenya teman-teman. Misalnya kita buat eh, biru, blue. Oke teman-teman, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, jadi warna daripada outline stylenya berubah ya teman-teman, jadi warna biru. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi kegunaan daripada outline color ini yaitu memberikan warna untuk outline stylenya teman-teman ya. Tentunya tidak hanya warna biru aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi sukanya mau warna apa gitu teman-teman ya. Di sini saya hanya memberikan contoh bagaimana sih menggunakan properti-properti yang berhubungan dengan si outline ini teman-teman. Oke, baik, lanjut, yaitu kita akan mempelajari si outline width ini teman-teman. Oke, outline width teman-teman. Oke, nah kalau untuk eh width, maaf teman-teman, width, oke. Jadi kalau untuk si properti outline width ini yaitu dia berfungsi atau berguna untuk mengatur ketebalan atau ukuran daripada si outline style kita ini teman-teman. Oke, misalnya kita bisa buat 10 pixel nih teman-teman ya. 10 pixel pasti besar sekali ini teman-teman ya. 10 pixel, coba teman-teman save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah teman-teman bisa lihat kan ketebalannya jadi 10 pixel. Nah jadi teman-teman bisa bermain-main eh, dengan si outline width ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan lah ya kan. Jadi teman-teman bisa menentukan teman-teman inginnya berapa pixel gitu untuk ukuran atau ketebalan daripada si outline-nya nih teman-teman. Misalnya saya buat 5 pixel deh. 5 pixel aja. Oke teman-teman. Jadi kita telah mempelajari semuanya teman-teman ya. Oh ya, ada satu lagi yaitu outline. Nah, ini terakhir nanti teman-teman ya. Oke, jadi kita telah mempelajari outline style, offset, color, dan width. Oke. Nah, lalu outline ini apa? Nah, si outline ini itu merupakan properti outline yang bisa kita gunakan untuk eh, menyingkat daripada fungsi-fungsi si properti-properti ini teman-teman. Nah, sama seperti ini teman-teman ya, border. Kita bisa menyingkatnya kan. Ini ini kan sama dengan bisa kita bilang ini adalah border width, ini border style, ini border color. Nah, sama dengan si outline, kita juga bisa menggunakan eh, kode singkatnya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa membuatnya satu-satu ya teman, outline style, color, width. Jadi dia memakan banyak baris ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk menghemat atau mempersingkat kode-kode ini, kita bisa menggunakan properti ini teman-teman. Nah, misalnya outline. Nah, value yang pertama itu adalah outline width teman-teman. Jadi ukuran daripada si outline yang kita inginkan. Misalnya saya buat 10 pixel. Oke. Kemudian outline stylenya apa teman-teman? Oke, misalnya saya buat apa ya teman-teman, solid aja deh ya, solid. Nah kemudian warnanya apa, misalnya green. Oke, nah sekarang ini adalah outline width ya teman-teman. Jadi ini bisa kita komentarkan, tidak kita ini tidak kita gunakan. Kemudian ini border style. Oke, ini kita komentarkan teman-teman. Ini border, maksud saya outline color. Oke, ini kita komentarkan. Nah, jadi dengan begini kita dapat mempersingkat
value-nya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu harus menulis outline style, outline color, outline width ya teman-teman. Jadi kita langsung saja membuat seperti ini outline dengan menggabungkan beberapa value daripada satu properti ini teman-teman. Nah, hasilnya juga akan sama teman-teman ya. Coba teman-teman save ya. Kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Oke. Jadi ketebalan daripada si outline ini 10 pixel ya. Warnanya green-nya teman-teman, kan kita kita buat tadi green, kemudian eh, outline stylenya solid. Baik. Oke. Nah, dengan begini kan kita bisa mempersingkat kode-kode CSS kita. Jadi ini kita bisa hapus, ini bisa hapus kan. Jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau ini juga bisa kita singkat. Coba ini kita buat seperti ini kita komentarkan dulu, save, kembali ke browser. Oke, baik. Oh iya, ini kan salah teman-teman. Maaf. Oke, kita kembalikan aja. Hmm, 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 hmm. Margin. Oh iya. Oke, baik. Jadi dengan begini kita telah mempelajari properti-properti yang ada di outline ya teman-teman ya. Kita telah mempelajari outline style, outline color, outline width, sama outline offset teman-teman ya. Nah, jadi kita telah mempelajarinya dan kita juga telah tahu bagaimana sih fungsi atau kegunaan daripada masing-masing properti ini. Oke. Dan terakhir kita juga telah mempelajari si outline ini ya teman-teman ya. Fungsi yang berguna untuk mempersingkat daripada si properti-properti yang ini teman-teman ya. Nah, daripada kita menulisnya satu persatu, mending kita gunakan outline aja secara singkat ya teman-teman, di mana kita menggabungkan beberapa value di dalamnya teman-teman. Oke, sampai di sini saja teman-teman untuk belajar kita kali ini tentang outline properti pada CSS teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman ada pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran kita di video kali ini, silakan langsung aja tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga saya berterima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti menonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi tetap stay terus di channel Kelas Q teman-teman. Bye.